Uzair adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel, pada masa antara Nabi Sulaiman dan Nabi Zakaria. Walaupun tidak termasuk 25 nabi dan rasul yang masyhur, Nabi Uzair memiliki peran besar dalam menjaga agama Allah, yaitu ketika di tengah-tengah Bani Israel tiada seorang pun yang hafal Taurat, Allah mengilhamkannya kepada Nabi Uzair, lalu ia menyampaikannya kepada Bani Israel. Uzair dikisahkan adalah sebagai seseorang yang merasakan hidup dan mati dalam 100 tahun atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Uzair dalam Al-Quran sendiri terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 259. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya? Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang dan kami akan menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging sehingga hidup kembali. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah 259. Ibnu Katsir mengisahkan dalam Kasyaful Anbiya, bahwa suatu ketika Nabi Uzair pergi untuk mengecek kondisi ladang miliknya. Ia menaiki keledai dan membawa bekal berupa roti kering, serta satu keranjang yang berisi buah anggur dan buah tin. Sepulang dari ladang, ia menghampiri reruntuhan rumah-rumah saat matahari berada di tengah-tengah. Ia merasa kepanasan, lalu turun dari keledai dan singgah atau berteduh di salah satu reruntuhan rumah. Ia lantas mengeluarkan piring, memeras anggur, dan menyelupkan roti ke dalam perasan anggur, lalu ia makan. Setelah itu, ia berbaring sembari melihat bangunan-bangunan yang sudah rata dengan tanah, para penghuninya juga telah punah. Ia juga melihat seonggok tulang yang telah lapuk. Lalu ia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Ia mengatakan itu karena heran, bukan karena meragukan kekuasaannya. Allah kemudian mengutus malaikat maut, lalu mencabut nyawanya. Allah mewafatkan Nabi Uzair selama 100 tahun. 100 tahun berlalu, Allah mengirim malaikat untuk membangkitkan kembali Nabi Uzair. Lalu Allah bertanya kepada Nabi melalui malaikatnya, berapa lama kau tinggal di sini? Ia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari, karena ia tidur pada pertengahan siang dan dibangkitkan sebelum matahari tenggelam. Malaikat kemudian berkata, tidak. Engkau telah tinggal 100 tahun, lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Yaitu roti kering dan perasan anggur di dalam piring yang masih tetap seperti sedia kala, tanpa mengalami perubahan. Sepertinya Nabi Uzair mengingkari perkataan malaikat, bahwa dirinya berada di situ 100 tahun lamanya. Kemudian malaikat berkata, tetapi lihatlah keledaimu. Nabi kemudian melihat keledainya yang ternyata sudah menjadi tulang belulang dan sudah lapuk. Kemudian dengan kuasa Allah, malaikat menyusun kembali tulang-tulang keledai itu, lalu memberinya urat nadi dan menutupinya dengan daging, lalu menumbuhkan kulit dan bulu, kemudian meniupkan ruh pada keledai itu sehingga dapat berdiri dan meringkik. Setelah Nabi Uzair melihat hal-hal itu, dan menyadari bahwa dirinya telah berada di situ selama 100 tahun, maka Nabi berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yaitu Maha Kuasa menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan hal lain. Sambil menunggangi hewan itu, dia pun kembali ke kampung halaman yang telah sangat lama ditinggalkannya. Sesampainya di sana, Nabi berhenti di sebuah rumah yang setengah hancur. Diperkirakannya disitulah posisi rumahnya seabad silam. Kemudian ia mengetuk pintu, dan Uzair mendapati seorang wanita tuanan buta. Apakah ini rumah Uzair? Tanya Uzair kepada si perempuan. Begitu mendengar nama Uzair disebut, sontak saja nenek ini menangis. Setelah tenang, perempuan tersebut menuturkan, dirinya kini berusia 120 tahun. Meskipun sudah sangat renta, dalam ingatannya masih terpatri sosok Uzair, yang tidak lain ialah majikannya. Ini adalah rumahnya. Namun, dia sudah menghilang puluhan tahun lalu, ujar perempuan tua yang dahulu pembantu keluarga Uzair itu. Sungguh aku adalah Uzair. Tidakkah kau mengenaliku? Allah telah mengambilku dari dunia selama 100 tahun dan mengembalikanku lagi, timpal sang nabi. Uzair kemudian berdoa agar kedua mata mantan budaknya itu bisa melihat lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaannya. Perempuan tua itu tidak lagi buta sehingga bisa mengenal wajah sosok di hadapannya itu. Uzair telah kembali,
Uzair telah kembali. Seru perempuan tua itu. Teriakannya membuat warga sekitar berdatangan. Mereka lebih terkejut lagi setelah mengetahui, ada seorang lelaki yang mengaku diri sebagai Nabi Uzair. Maka, digelarlah pertemuan terbuka. Para ulama dan kerabat Uzair turut hadir, termasuk seorang putranya yang kini berusia 118 tahun. Saya masih ingat bahwa bapak saya mempunyai tanda di punggungnya. Cobalah periksa tanda itu. Kalau ada, benarlah dia Uzair, kata kakek itu. Ternyata, tanda itu ada pada punggung Uzair. Sebagian masyarakat pun mulai percaya. Namun, seorang ulama Yahudi berkata, kami mendengar dari ayah-ayah dan kakek-kakek kami, Uzair adalah seorang nabi yang mampu menghafal Taurat. Sungguh Taurat telah hilang dari kita sejak penyerbuan Raja Nebukadnezar atas Bani Israel. Kira-kira 100 tahun lalu, mereka membakar seluruh Taurat, membunuh ulama-ulama, termasuk para pembaca kitab suci. Seandainya engkau menghafal Taurat, niscaya kami akan percaya bahwa engkau adalah Uzair, sambungnya. Maka Uzair langsung membaca keseluruhan isi Taurat yang sudah dihafalnya dengan fasih dan lancar, tak salah sedikit pun. Mendengarnya, barulah semua orang percaya. Bani Israel gembira, Nabi Uzair kembali berada di tengah mereka. Namun belakangan orang-orang Yahudi menyatakan bahwasanya Uzair adalah anak Tuhan karena berhasil bangkit dari kematian. Sehingga banyak dari mereka justru malah mengagungkan Uzair melebihi batas. Hal inilah yang ditentang oleh Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah memerangi dan melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? At-Taubah pukul 9.30. Begitulah kisah Nabi Uzair dalam Al-Quran. Semoga dengan kisah ini, bisa menambah keimanan kita kepada Allah.